Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Joni Pamungkas, NPM 1921-700, pendidikan jurusan pendidikan geografi. Di sini saya akan mencoba mengerjakan sebuah tugas untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah praktikum SIG, yakni Sistem Informasi Geografis. Oke, baik. Untuk yang pertama, langkah pertama dari tadi langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, yakni adalah mencoba mengkonversi data geospasial analog menjadi digital ya. Nah, yang di dalamnya itu ada produksi data vektor geospasial, mohon maaf, yang di dalamnya ada registrasi atau rektifikasi peta metodenya, kemudian eh, registrasi peta menjadi rektifikasi peta analog, kemudian pembuatan data vektor, shapefile, dan produksi data vektor geospasial yang di dalamnya ada format uh, line, point, polyline, polygon dan sebagainya ya. Oke. Langsung saja mungkin kita buka aplikasinya, yakni kita menggunakan di sini saya menggunakan aplikasi ArcGIS ya. Kita buka dulu ArcMap-nya. Oke, jika sudah dibuka, sebelumnya saya sudah menyiapkan data peta RBI yang nanti akan saya registrasi atau rektifikasi menjadi data analog. Kita buka dulu petanya yang ini. Oke, sudah masuk ya. Kita close saja atau oke juga bisa. Nah, langkah yang pertama untuk merektifikasi peta ini, peta digital ini menjadi peta analog. Maksud saya peta analog ini menjadi peta digital ya. Yang pertama kita nanti akan mencoba georeferencing atau rektifikasi. Nah, sebelum itu kita harus mengubah dulu ataupun menentukan dulu, kita ke properties, menentukan dulu sistem koordinatnya. Oke. Maaf. Oke. Kita nanti ke data frame properties ya. Jangan ke sini yang ini. Tapi kita klik langsung ke petanya yang ada di sini. Oke, kita tentukan. Nah, koordinat sistemnya. Nah, kalau di sini kita menggunakan koordinat sistem WGS 1984. Oke, klik OK. Oke, jika sudah, baru kita nanti melakukan georeferencing terhadap tadi digital ini. Ya, langkah yang pertama, nanti kita akan mencoba add control point di setiap pojok ini, pojok peta ini. Oke. Sebelum kita menentukan tiap titik yang nanti kita akan add control point ini, kita harus tentukan dulu sistem apa namanya koordinat dari setiap yang nanti kita akan add control. Oke. Kalau bisa ditulis dulu ya koordinatnya biar nanti gampang untuk dimasukkannya, biar tinggal langsung nanti dimasukkan saja.
Oke, kita add control point di sini. Nah, ini terlihat ya koordinatnya 6 derajat 52 jam 30 detik. Bisa nanti langsung ditulis ataupun nanti bisa lihat nanti di pojok di legenda ya ada petanya. Dan control point di sini. Input X taruh klik kanan, input X dan Y. Oh, ini yang ini ya. Oke, kita masukkan tadi yang data yang ada di peta ini, koordinatnya ke sini. Kita dulu. Kita masukkan di sini ya. Ingat longitude itu garis lintang ya. Latitude longitude itu garis bujur dan latitude itu garis lintang. Nanti jangan sampai salah memasukkannya. Memasukkan 108. Oke, untuk latitude-nya 06 42 30. Klik OK. Oke, ini sudah tertandai ya. Yang pertama. Oke, kita cari yang kedua. Nah. Input TMS of plan and data. Kita masukkan. Seratus 37 30. Kita masukkan 06 52 30. Oke, ingat ya, ini jangan sampai salah milih antara south, north, east, dan westnya. Kita harus menyesuaikan dengan yang ada memang di lapangannya ataupun yang ada di peta. Oke, jika tidak ada gambarnya di sini ataupun petanya, kita klik kanan pada layer lalu zoom ke layer. Nah,
sudah ada ya di sana titik 1 dan titik 2-nya, tinggal kita masukkan titik 3 dan 4-nya. Ini tambah titik yang ketiga. Lalu. Nah, ini untuk menghapus jika ada kesalahan, kita bisa buka viewing table, lalu kita blok, lalu kita pilih di atas ini direct link. Oke, itu ya. Kalian nanti bisa ada kesalahan dalam memasukkan add control point-nya. Masukkan. Nah, 108,37 tinggal ubah belakangnya 30, ininya 70700. Oke. Ya, titik 3-nya sudah berhasil, tinggal titik yang terakhir yang ini titik 4. Klik kanan, DMS 70000. Oke. Untuk mengetahui kesalahan ataupun nilai dari ketepatan yang kita nanti buat di tiap titik ini dari rektifikasi ini, nanti bisa dilihat di sini forward. Nah, ini 7,7. Nanti kita bisa cek ada suatu hitungannya di website ya. Nah, kita mungkin langsung aja, karena ini petanya masih tidak berubah posisinya, masih tetap seperti ini berarti sudah betul ya. Namun kalau nanti si petanya tiba-tiba miring ataupun mencong, nah itu terdapat kesalahan pada saat kita menentukan titik dari di control point-nya di situ ya. Langsung untuk peta yang kedua. Oke, ini untuk peta yang pertama sudah. Kita save dulu ya. Ke menu georeferencing. Kita update georeferencing. Oke, ini sudah di save datanya. Nanti kita tinggal ke step selanjutnya atau langkah selanjutnya. Oke, nanti kita di sini saya menggunakan 2 peta RBI ya, karena Kecamatan Cidahu ini terbagi dalam 2 peta RBI wilayahnya. Oke, nanti untuk peta yang kedua nanti kita akan skip aja langsung proses georeferensinya, langsung ke tahap selanjutnya saja. Oke, langkah selanjutnya setelah kita merektifikasi kita digital tadi, kita RBI tadi, kita membuat file geodatabase-nya untuk nanti kita gunakan sebagai penyimpanannya.
Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi ArcGIS. Kita share screen dulu ya. Oke, kita masuk. Oke, sudah masuk ya. Nah, kalau tadi proses rektifikasinya sudah selesai, nanti kita masukkan ke sini, ke ArcGIS-nya. Kita masukkan dulu yang pertama. Oke. Ya, sudah masuk. Kita masukkan yang kedua. Oke. Nah, nanti hasilnya dari hasil rektifikasi tadi itu akan membentuk sebuah peta yang menyatu. Nah, jika sudah seperti ini, nanti kita tinggal membuat file SHP dan nanti kita simpan di file geodatabase-nya. Nanti kita buat file SHP apa aja yang kita butuhkan di wilayah ini. Lebih tepatnya di Kecamatan Cidahu ya. Nah, Kecamatan Cidahu, oke. Maaf. Nah, langsung aja kita buat file geodatabase-nya. Di sini kita simpan di file praktikum SIG ya di sini ya. Kita new, klik kanan ya, new, kemudian file geodatabase kita tambahkan. Nah, kita beri nama sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Di sini saya akan membuat atau memberikan nama administrasi Kecamatan Cidahu ya. Mungkin itu aja. Administrasi, oke. Sudah selesai. Oke, lanjut. Kita buat feature datasetnya. Nah, ini feature dataset ini nama lainnya juga SHP ya. Nah, kita ini bisa mengimpor datanya juga ataupun membuat SHP ini sesuai kebutuhan kita masing-masing ya. Berdasarkan apa yang kita buat di sini dalam kebutuhan kita. Nah, kita tambahin aja dulu langsung feature dataset. Kita namanya apa di sini? Kita buat administrasi. Oke, ya sudah, kita next. Nah, kita gunakan koordinat WGS 198 ya, yang lupa. Kita sesuaikan dengan yang memang sudah ada tadi sebelumnya di data peta tersebut koordinasinya, sistem koordinasinya. Oke, jika sudah, next lagi. Nah, ini sudah perlu diisi, finish. Oke, ini jika sudah seperti ini hasilnya ya, SHP barunya administrasi, tinggal tambah new. Nah, kita buat file SHP-nya ya, new feature class, namanya administrasi alias ADM ya, kasih ADM aja ya, administrasi 25K. 25K ini skala ya, 25.000. 25K. Oke, ini tipenya poligon ya, karena administrasi itu cakupannya wilayah. Nah, wilayah itu kan luas, jadi kita pakainya poligon. Next, kita next lagi. Nah, sini kita luas, bisa saja luas. Nah, kemudian untuk ininya kita double ya, finish. Oke.
tunggu dulu prosesnya loading ya. Oke, ini udah ya, udah ada filenya, SAP-nya. Kita buat lagi line use mungkin ya, line use new feature class, kita buat line use buka, oke, and terus oke, sama ya itunya apa, tipenya polygon. Next, samakan seperti yang tadi, double, oke, finish. Bedakan warnanya, warna abu ya, ya nanti kita beda warnanya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita buat transportasi mungkin ya. Oke, transportasi salah. Oke, feature class transportasi lalu maka oke. Next, kalau kita kan buat ini ya, transportasi kan jalan. Nah ini jangan lupa tipenya diganti ke line atau polyline. Nah ini untuk geometry propertiesnya ini kita gunakan koordinat include m-nya ya, aktifan ininya centang. Nah kalau misalkan kita buat suatu kayak semacam tinggi suatu tempat ataupun kemiringan suatu wilayah, kita gunakannya koordinat z ya values-nya. Nah kalau kita kan di sini buatnya rute ataupun jalan, nanti kita gunakannya koordinat m-nya di centang. Oke, kita next. Oke, jalan. Untuk jalan kita buatnya raster ya, ataupun teks ya. Jadi keterangan tempatnya ataupun keterangan panjangnya mungkin. Kita tulis dulu. Oke. Oke, jika sudah, nanti kita langsung ke langkah selanjutnya, yakni membuat kompilasi ya. Kita mengkompilasi. Nah, kita mengkompilasi data vektor yang nanti kita akan buat di sini berdasarkan SAP yang sudah kita buat ya. Oke. Oke, selanjutnya ke langkah mengkompilasi data ya. Kita masukkan atau kompilasikan data yang kita akan buat berdasarkan pada SAP yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita membuat file SAP administrasi ya, administrasi desa. Nah, kita buat
Caranya kita masuk ke menu editor ya, kita nanti start editing, terus kita cari create pictures. Oke, kita sudah keluar menunya, nanti kita pilih construction toolnya. Oke, jika sudah keluar construction toolsnya, kita pilih ya, di sini ada beberapa macam cara untuk kita membuat model dari polygon yang nanti kita akan buat di sini. Kita pilih auto complete polygon ya. Kita arsir ataupun garis tiap kita sudah berhasil. Oke, nanti semua wilayah yang ada di Kecamatan Cidahu mungkin akan saya buat seperti ini dulu. Nanti kita buat file SAP per tiap desanya. Nanti kita satukan di merge di langkah selanjutnya ya. Oke, proses yang selanjutnya setelah kita selesai membuat kompilasi data dari data vektor polygon ya. Nah, ini sudah semua. Nah, kita lalu save dulu, tadi sudah ya, sudah di save. Nanti kita tinggal membuat data vektor dengan tipe line, yakni jalan, dan juga poin, yakni tiap desanya. Oke, langsung aja kita buat filenya. Kita buat dulu file geodatabase-nya. Ya, kita buat file geodatabase-nya, kita buat transportasi ya, contoh aja. Oke, sudah. Tinggal kita buat feature datasetnya dengan nama, oke, kita transportasi aja ya. Perlu ya, boleh transportasi.
AGS udah. Oke, next. Oke, udah ya. Oke, lanjut kita buat new feature class. Kita ubah dulu line feature, namanya jalan alias jalan. Terus kita buat geometry properties-nya, kita jangan lupa centang coordinate include n-nya values, terus to store ke data ya, karena ini kan ini jalan, jadi yaitu ada semacam jarak atau panjang, jadi kita harus memasukkan koordinatnya. Oke, next kita jalan. Untuk jalan sendiri kita buatnya teks ya. Atau bisa juga mungkin raster. Kita hapus dulu buat nanti kita buat satu jalannya dulu. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat lagi mengenai satu aja dulu mungkin ya, jalan. Oke, udah ya. Langsung kita ke menu editor, start editing. Oke, jika sudah, kita buat jalannya. Oke, karena ini jalan, jadi kita menyesuaikan konstruktornya yaitu dengan line-nya. Oke, jalannya sendiri kita buat dari ujung ya, dari perbatasan. Ini perbatasannya ya. Oke, ada nge-lag. Kita lanjut. Nah, di sini kita mulai. Oke, oke, kita buat sampai perbatasan ya.
Oke, ini sudah selesai ya untuk membuat jalannya. Oke, setelah bikin jalan, kita buat poin ya. Nah, poin ini kita nanti untuk penamaan tiap atau eh, pemerintahan tiap desa masing-masing ya. Oke, untuk poinnya sendiri mungkin kita akan menggunakan eh, sambil menggunakan data yang ini untuk memudahkan mencari tiap desanya ya. Dan jika sudah, stop editing, kita save dulu. Oke, jalannya sudah ada ya. Berarti kita tinggal buat poin ya, bagian poinnya. Kita buat lagi di sini. Bisa, oke. Oke, jika sudah, sini ada ya. Ya, new, terus feature class. Kita kasih nama desa alias desa juga ya. Kita gunakannya poin. Oke, next. Oke, jadi kita buat desa juga mungkin. Terus kita teks karena ini isinya kan nanti teks ya, nama online. Oke, ya sudah. Lalu kita pilih edit.
kemudian administrasi ya. Kita dulu. Oke, desa. Oke, langsung ke create features, kemudian kita langsung buat ya sini. Oke, di sini kita kasih jika sudah kita klik eh, cari editor, kita stop, kita save dulu. Nah, ini sudah ya. Oke, ini untuk membuat data vektor dan juga data vektor yang di dalamnya terdapat tipe-tipenya masing-masing, ada point, line, kemudian polygon ya. Oke, mungkin itu. Lanjut ke langkah selanjutnya, kita set dulu semua yang ada di sini ya. Yang ada di file view database, nanti kita pindahkan ke yang baru. Kita save dulu ya. Oke. Oke. Oke, jika kita sudah tadi, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu adalah menyatukan data yang di dalamnya ada beberapa metode ya. Ini ada dua metode, yakni dengan merge ataupun copy paste ya. Di sini saya menggunakan merge ya. Merge yang mungkin akan kita tampilkan di sini ya. Oke. Ya, sudah keluar ya. Nah, tadi data yang sudah kita save sebelumnya, yakni membuat kompilasi data vektor, baik itu yang tipe polygon, kemudian line, dan juga point, sudah kita buat. Lanjut ke kita menyatukan data-data tersebut ya. Kita masukkan. Oke.
ini sudah semua ya. Oke, kita masukkan ini, kita masukkan jalan. Oke. Oke, sudah seperti ini. Kita cari ke Art Toolbox untuk kita mencari menu merge-nya. Oke, masih loading ya. Nah, jika sudah muncul, kita cari ke Data Management Tools, cari General, kemudian cari Merge, atau mungkin bisa juga di menu edit, menu view referencing ya kalau tidak salah. Ini di sini juga bisa ya, di menu editor bisa langsung di situ juga ada. Nah, kita tinggal merge ya semua data yang ada di sini SHP-nya. Nah, sebelum kita satukan, kita cek dulu di tiap SHP jika terdapat perbedaan baik itu dari segi sistem koordinatnya dan datumnya itu harus dibetulkan dulu ya jika ada perbedaan. Nah, sedangkan di sini kan kita sudah sama semua karena dari data yang sama. Nah, kalau misalkan kasus kalian ada yang berbeda karena mengambil dari data yang bermacam-macam dari sumber yang berbeda-beda pula, maka harus disamakan dahulu agar nanti informasi yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Oke, jika sudah, kita ke menu merge. Klik 2 kali ya. Loading kayaknya. Oke, loading. Ya. Nah, kita nanti masukkan semua data yang ada di layer sini ke sini. Pindahkan. Terus. Kita merge. Nah, kita masukkan semua. Nah, oh iya, ada syarat jika kita ingin menyatukan file, yakni file tersebut harus sama tipenya ya. Jika kita mau menyatukan file
poligon, maka tipe file yang lainnya juga harus poligon ya. Nah, jika tidak sama, nanti akan muncul notif seperti tadi ya, tidak akan bisa disatukan. Oke. Dua, tiga, empat, lima. Oke, jika sudah, kita klik, kita tentukan dulu output datasetnya. Output dataset ini tempat penyimpanannya ya. Nah, kita simpan di sini saja. Kita buat kecamatan Cidahu. Oke. Oh, ini sudah di save ya. Nah, nanti jika sudah tersimpan, nanti akan ada layer baru ya di sini harusnya. Dan loading mungkin ya. Ulang lagi. Nah, itu udah muncul ya. Oke. Jadi merge-nya ini sudah berhasil. Nah, ini jika ada sudah berhasil akan muncul SHP baru ya di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita satukan. Jika sudah, kita simpan yang jalan ya, kita ambil jalan. Jalan dulu. Nah, oke. Ini sudah menyatu semua ya dalam satu folder. Ini ada 3 SHP. Dan di dalamnya memuat data poligon, poin, dan juga lainnya. Nah, kita tinggal ke langkah yang terakhir, yakni kita memasukkan data
wilayah tersebut. Misalnya saja seperti data kependudukan, kemudian data yang lain-lain lah dan sebagainya.